Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel channel ngobrol horor yang udah sekian ratus episode ya, 400 berapa gitu, udah lumayan banyak. Ada Bro Ayung yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Langsung aja, monggo Bro Ayung. Udah nggak sabar nih dengerin Bro Ayung cerita. Ini monggo. Baik, terima kasih atas kemonggoannya, atas kesempatannya. Tanya apa kawan-kawan dulu seperti biasa, Mas Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kita di ngobrol seperti biasa membawakan cerita-cerita horor ya Bi ya. Pastinya. Ada lucu-lucunya katanya. Kalau kita nggak pernah ngerasa lucu ya Bi. Iya, yang nyebelin juga ada. Nyebelin ya, lebih cenderung ke situ mungkin. Tapi adanya kami seperti ini. Iya. Gimana Bro? Ayo. Membela diri. Baik, ada sebuah kisah. Kemarin belum lama ini tanggal berapa ya? Jadi sekarang tanggal 10. Tanggal 10. Berarti 10 hari yang lalu adalah tanggal 1 kan. 1 Oktober. Ada Hari Kesaktian Pancasila. Ada tragedi juga di Kanjuruhan, Malang. Kanjuruhan juga kita ikut belasungkawa ya buat keluarga yang menjadi korban tentunya. Semoga hal seperti itu nggak terulang kembali ya. Amin. Jadi pelajaran buat kita semua. Baik, ini nggak mau ngomongin tadi kesaktian Pancasila ataupun tragedi Kanjuruhan. Udah banyak yang bahas lah, Bi. Kita kan di horor. Iya. Kenapa aku ngomongin tanggal 1? Karena di lingkunganku itu, Bi, seperti biasa tanggal 1 bertepatan dengan kesaktian Pancasila, ada upacara. Biasanya dari dahulu kala zaman bahla, aku kecil gitu, pasti diliburkan. Setelah upacara itu langsung pada lari bocah. Diliburkan, kita sebulan sebelumnya atau 2 bulan bahkan udah nyiapin sener apa ya, jaring. Kita bikin jaring-jaring sendiri, pakai bekas karung apa aja lah yang bisa. Itu ada ini yang pengeringan. Betul. Oh, kemarin ya tanggal 1 Oktober ya. Iya. Wah, berarti yang dulu itu udah setahun yang lalu ya. Benar. Dia nggak ngingetin soalnya. Iya. Pas libur sih kemarin ya, Via. Iya benar. Pas libur soalnya. Jadi itu ditunggu-tunggu banget oleh anak-anak dan guru-guru tuh memafumi kegiatan tersebut jadi sebuah rutinitas buat orang-orang kampung ya. Jadi diliburkan. Kalau sekarang enggak, Bi. Makanya bocil-bocil itu yang nungguin kan, pengen nyemplung banget sekolahnya sampai jam 11, jam 12 itu sedih. Iya. Kalau dulu enggak, pasti diliburin. Kenapa enggak bolos aja? Kan sekolah besok-besok masih bisa sekolah. Kebanyakan yang memang mereka antusiasmenya gede dan memaklumi keluarganya, memboloskan anaknya. Iya. Asli, memboloskan mending anaknya. Gitu. Sekolah kan masih panjang. Kita nggak masuk sehari itu nggak bikin kita bodoh. Betul. Iya. Bener, banyak soalnya masih. Aku kemarin nyemplung ke sana, cuman bedanya nggak bawa kamera ya dulu kan. Ini kalau mindset kita kayak gini waktu pas sekolah. Sebenarnya gue dari sekolah juga udah mindsetnya kayak gitu sih. Nggak masuk sehari nggak bikin bego gitu. Makanya kan sering bolos. Betul. Makanya kan bolos sesuatu buat kami kan seperti itu. Udah mikirnya udah ke sana. Termasuk nggak ngerjain tugas. Biarin aja, kita dimarahin supaya teman-teman itu bebas, nggak pelajaran kan. Kita menolong, kita ngorbanin jadi pahlawan gitu. Ya seperti itu. Karena anak-anak sekarang nggak diajarin udah kayak gitu, Bi. Nah, peristiwa 1 Oktober itu Kali Kemiri itu dari hulu hilirnya yang jelas sampai ke laut sana ya, dibuka, ada bendungan Sidapurna, dibuka, kemudian kan air penyusutan hebat, Bi. Di atas ditutup, di sini dibuka gitu. Iya, di atas ditutup. Kalau nggak dihabisin di atas, emang volume di atas kan tetap aja air tanah ya, nggak terlalu gede, tapi bendungan versi. Oh iya, karena yang udah ketampung gitu. Betul, jebol sana, air mengalir deras banget. Biasanya dibobol tadi ya tanggal 1 mulainya jam 7 pagi. Itu biasanya dari malam pun dari berbagai daerah sekitar sini ya, ada Cirebon, Brebes, Pekalongan, Semarang sih enggak, Purwokerto udah pada nungguin malamnya. Itu dari alat apa aja dibawa. Kemarin juga ada peristiwa tersebut, tapi ada pendangkalan di daerah Butterfly. Akhirnya ikan nggak terlalu pada mabok, banyak yang kecewa lah seperti itu. Udang juga nggak mabok. Cuman ada peristiwa horor berkaitan dengan pengeringan. Tapi terjadinya bukan tahun kemarin, tahun yang lalu. Tahun sebelumnya lagi. Iya, seperti biasa
aku kurang respect sih Bi sama yang namanya pasukan katak. Berarti Frog Soldier itu yang Storm Rangers. Oh iya Kan sama. ada. Yang pakai struman itu ya. Pakai struman itu kurang bijak ya. Tapi biasanya kalau kami itu dulu turun terus ada tukang setrum, itu dikencet, dia tuh nggak boleh lewat area sini kayak gitu. Kesusahan, tetap aja dia dapatnya lebih banyak sih. Nah, nggak adil lah seperti itu. Nah, mereka akhirnya biasanya mengalah, mereka nggak mobile ya, wirawiri tapi lebih ajak di situ karena sana sini itu diomelin. Tapi malamnya mereka beroperasi Bi. Jadi ketika malam hari pas habis maghrib, emang dasarnya nggak ada takutnya ya. Kali segede apa, nggak tahu itu di situ struktur tanah bawahnya itu seperti apa. Mereka tetap nyelam. Bahkan kadang-kadang nonton dari jembatan Tumariti sana, ikut ketawa muas-muasin gitu loh. Jadi kan segini di pinggiran kelihatan dapat gabus gede apa. Nggak ada takutnya muncul kesetrum gitu loh. Muncul itu endemik ya, endemik hantu-hantu ini kali daerah sini. Itu tahu-tahu pas nemu yang kobangan gede, akhirnya kan jelem sama alat-alatnya kejeblos gitu ya. Puas kayak gitu kan dari atas bapak-bapak. Ini kayak nggak ada waktu yang lain kayak gitu kan. Itu mereka nggak ada yang berani ngomong sama warga kan. Ada yang alatnya mati, ada yang setelannya emang nggak mati. Itu kalau kita lihat dari jembatan Tumaritis yang kemarin ada pocongnya, lihat ngalor atau ngidul di jam ya seminggu setelah peristiwa pengeringan itu. Mau lihat ngalor atau ngidul banyak lampu. Itu lampu kepala headlampnya tukang setrum. Rame aktivitas di bawah kayak gitu loh. Nah, tanyakan ya juga nggak semuanya orang jauh. Ada seseorang ya bernama Ropi emang dia bisa dibilang orangnya agak tambeng. Orang mana? Orang situ? Enggak jauh sih. Orang jauh. Enggak, daerahnya Taswid sana. Iya. Beberapa desa lah dari desaku itu. Dia itu sering dimaki-maki, bahkan pernah dapat peringatan karena aktivitas tadi ya. Nyetrum sebagai Storm Rangers itu sering diomongin daerah-daerah yang memang nggak boleh dijamah sama kayak gitu. Terus pernah diancam mau diperkarakan, tapi tetap aja tambang. Di setahun yang lalu ada peristiwa kayak gini persis. Jadi malam udah dilarang sama orang tuanya. Dia kan tinggal sama orang tuanya, masih ada bapak sama ibu udah tua. Juga bukan orang mampu kan. Biasa ngandalin hari-hari dari nyetrum ini kan. Di sawah di mana aja lah, nanti ada penampung walaupun harganya beda, bukan seger sih. Nanti itu malam itu udah kelihatan, jadi alat udah disiapin, api udah disiapin semuanya. Orang tuanya ngomong, Pik, topik aja wis yang enak, topik tapi panggil topik. Pik, wis orang sama angkat bocah bedut temen, gak usah berangkat. Ngapain yang kemarin lagi pengeringannya aja kamu udah dapat banyak, dapat duit. Liren, bocah liren. Kamu istirahat, kamu anak mas satu-satunya. Bojomu dileng bojomu, katanya. Istrimu itu lagi kepayahan, ngandut gede. Udah lagi ambil gede, mungkin APL lagi ya, harinya mau ngelahirin. Udah gitu anak yang satunya yang masih kecil juga itu rewel. Boya dimomong gentenan. Itu kasihan, udah perutnya gede, ngomong bocah rewel gantian, wis tua. Mau udah tua kalau gendong-gendong anakmu takutnya jatuh semua, repot kayak gitu. Wis usah mangkat aja, ntar aja kayak gitu nanti. Wong kali masih banyak, nanti bisa nyetrum lagi atau apa. Suwe-suwe tak tedek ya, emosi. Alah, melaku ngelendang kata Ropi seperti itu. Si Topik ngomong seperti itu. Disamperin sama Storm Rangers yang lain. Itu emang kata yo joko suwen kayak gitu. Jangan kelamaan. Raimu maning gitu. Nyantai wa digituin kinang kalem, jajan kalem kasuk. Alah bocah, katanya istrinya emang sabar banget kan. Lama karepe biarin aja, orang senangnya begitu. Dapat rezeki ya buat kita. Tapi aja ngoyotin kayak gitu. Akhirnya nggak bisa dikendalikan, emang berangkat. Nah malam itu mampir. Ini yang ceritain Ropi sendiri sih ya.
Jangan ngomongin kejelekannya sendiri ya. Jadi dia itu biasanya kalau dari titik rumahnya itu ampiran terakhir dari beberapa tukang setrum, ampiran terakhir langsung menuju ke kali. Ini dilalanya ada apa ketinggalan, balik lagi ke tempat teman setrum yang jauh. Nanti dari sini ada aja yang ketinggalan. Sampai teman-temannya ngomong, gagal bayu lah. Katanya gagalin, besok lagi aja, besok malam besok aja. Tanggung aku wis kayak gini kan. Jadi Topik itu maksa banget si Topik. Maksa banget akhirnya oke Pik, kalau ini kan udah mau jam 12-an. Mau jam 12-an, berarti terjunnya dari Alabator Paibi. Orang Idul. Malam ya, 12 malam. Jam 12 malam. Setengah 12 nyampe lokasi ya jam 12 kurang lah. Mereka udah enggak, udah dingin banget. Paling dapatnya ya biasanya mereka itu jam 12 malah udah kelar. Ini mau baru nyemplung. Ngeyel Topik. Ora boy, apa sih artis kayak kalian itu tukang air, ngapain takut sama dingin? Kurang hangat setrum dewek boy katanya. Minta disetrum sendiri kalau kurang hangat. Dasar. Tapi aku kata yang teman-temannya, aku nggak mau lama-lama kayak gitu, terus nggak mau yang nyemplung dalam-dalam. Terserah aku umpan ngidul-ngidul, terserah kamu mau ngidul-ngidul. Nah, daerah otomatis itu yang paling dalam di. Jadi agak landai begitu nanti cetek lagi. Gitu. Akhirnya ada beberapa orang otomatis juga yang menyaksikan kejadian tersebut. Jadi rame lagi sore itu banyak tukang nyetrum, wis sepi, udah sepi semua. Itu kelihatan dari kejauhan sebelah lor kan tetap ada orang di pos yang ada pocongnya itu lebih iseng-iseng ke kali lihatnya. Tuh noh jam segini masih nyetrum, jam segini masih ada tukang setrum. Siapa wah nyembuh itu di bawah jauh kan, corot. Tapi kata warga itu yang lihat, si tukang setrum itu nggak pernah nyampe ke arah kidul, ke arah jembatan, blekan di situ aja. Nah, topik yang dia ngalami kejadian tersebut, orang umum yang namanya ikan bi katanya. Orang udah didulang, udah dikeringin tanggal 1 ya, kan otomatis kan berkurang. Paling tinggal sisa-sisa ikan-ikan yang masih sehat apa. Ya biasanya paling bawa bumbu tempat ikan dapat 3 kilo, 4 kilo kadang pas kayak gitu. Itu nggak umum nyampe yang di sini ikan gabus terus nila kan nggak mempan di situ. Oh nila nggak mempan? Nggak dia kuat. Apalagi banyak lumpur gitu ya. Dapat ikan putihan, terus lele, kenakan, belut juga dapat. Itu nyampe saya itu dari awal perbatasan kampungnya situ mas di situ. Sebenarnya merinding terus ada yang ngomong tapi siapa? Bengi mas. Ada ngomong kayak gitu dari atas. Malam. Udah malam, bengi mas kayak gitu. Singap siapa ya? Tukang strum yang lain teman-temannya kan di belakang sana. Kalau situ kelamaan kita pulang duluan katanya. Mungkin mereka udah pulang malah dasar cemen KB dia katanya gitu ngomongnya. Tapi ini siapa yang ngomong masa warga sih? Kan kampungnya jauh-jauh semua dari bantaran kali. Barang setan dia bodoh amat. Dia di atas, saya di bawah gitu kan. Tapi yang namanya ikan terdapat saya yang di sini udah penuh sampai tak cangkolin di bonggol-bonggol kayu yang ada potek-potekan. Ada karung bekas apa wadain ke sini sampai susah banget bawa ikan saking banyaknya katanya. Makanya itu pantesan gak nyampe sini ya kan. Karena di situ aja banyak gitu. Saking banyaknya ikan. Nah, itu di pandangan mata saya waktu itu memang aneh, janggal, bisanya ikan banyak banget. Padahal pengeringan pun yang dapat banyak siangnya. Kok kayak aneh ya? Jangan-jangan ada sesuatu dia ada pikiran udah nggak enak duluan kan. Tapi kena nyata ikan, dipegang aja ikan gitu kan. Panen besok saya pamer sama teman-teman gitu kan. Itu saya ngeliat dari arah jauh. Itu memang ada lampu juga. Namanya katanya ada tukang setrum juga. Jadi saya diduluin. Nggak apa-apa orang ini rame. Begitu. Kalau hitungannya saya sama lampu yang jauh itu mendekat ini itu, jadi dia samping sebelah kanan, bantaran kanan dia kiri. Itu kan kepisah ya mungkin karena udah airnya nggak terlalu dalam itu. Paling berapa meter lah, 4-5 meteran. Itu nanti sedianya hitungan waktunya paling 10 menit itu ketemu Bi. Tapi dia jalan lampunya makin kelihatan gede, nggak deket-deket Bi. Nggak terlalu ngurusin mas waktu itu, ikan banyak banget. Terus aku cuma ngomong karena lama sih itu nggak nyampe ke sini. Din ngomong asal-asalan. Apa panen no?
sombong man, senang panen iwak gitu. Cocoknya dilebi. Si topik tadi. Topik iya, di sana nggak nyaut nggak apa Mas, makin merinding, saya makin dekat makin merinding. Nah, ada sesuatu yang ngerasa saya janggal. Si tempat ikan itu dua macam, satu yang ini dari ya kayak penjalin itu kan, yang satunya dari bekas drum itu apa ya tempat ikan itu yang disobek, dia itu dikasih busa ngambang kayak perahu, dikasih tali di sini. Oh iya, biar ngikutin gitu. Biar ngikutin. Aku ada yang baru aneh itu, ini udah penuh, udah tak tinggal itu loh. Yang ngikutin itu siapa gitu loh. Tapi aku nggak berani ngeliat ke belakang sama sekali. Jadi arah kanan sini. Ngikutin. Kayak ada yang ngambang gitu. Ada yang ngambang. Aku baru setelah nyapa orang-orang, mungkin ya seseorang juga tukang strum yang di depan. Tapi pas aku baru ngehnya ketika ngomong begitu sama mereka, ya siapa? Oh, iwak aku ya, lupa ikannya aku. Pas ngomong kayak gitu lagi di dalam hati, bukannya udah ditaruh di sana. Ini ngambang, gak berani lihat Mas saya. Jadi dia kalau lirik di mata sudut sebelah kanan gitu ya, kalau itu ngambang full karena di atasnya busa. Diversikan ditaruh di atasnya gitu kan. Kalau ini setengah tenggelam setengah tenggelam. Kayak apa sih? Jadi dia ngelirik-liriknya begitu. Saya jen Mas, nggak kotak ternyata. Kotak kan warna hijau. Hijau di pesawat atasnya terus ada bukaannya begitu kan. Itu warnanya kayak hijau-hijau putih. Kayak gitu. Pasti tetap kelihatan lah dari pedaran lampunya dia di sini. Meling-meling kan katanya mengkilap lunyu semacam berlendir. Apa kiye ya? Om, buat menghibur diri biar ada temennya. Lah ada temennya ini disuruh. Om, oleh apa menang bos? Rika siapa sih rombongannya siapa? Pasti kenal dia kenal semua. Bahkan kemarin kan ada grup di Facebook. Paguyubannya aja. Iya paguyuban. Setrum Rangers mana gitu kan ya. Ini kok sombong-sombong banget dari karakter suaranya aku. Harus kenal semua sama aku. Siapa sih topik sing ora kenal gitu kan. Tapi mereka tetap diam. Nah, saya itu udah mulai gak enak. Pas mulai merinding di atas itu jembatan Tumaritis udah kelihatan. Aku jembatan yang kita pernah live di sana ya. Itu kan bukan satunya, yang tinggi, yang ada pocongnya kemarin. Iya, yang itu yang jembatan besi itu bukan sih? Iya pernah live benar. Oh, tapi yang lewat doang. Yang ke Mas Tommy. Iya ke Mas Tommy. Oh itu. Kita live-nya kan di jembatan besi. Itu yang kemarin ada pocong gini. Iya. Dari situ aku baru Mas, anak uang di atas itu sendiri. Pasti setan wis. Setan apa nih orang Tumaritis malah ketir ngeliatin situ. Nyetrum sendirian berani banget kayak gitu. Wong, orang itu bukan setan. Aku ngerti nih setan. Ini di belakang udah pasti setan. Itu saya jadi nggak nyetrum gara-gara mikirin apa pandangannya pasti muncul lagi. Muncul mungkin kayak gitu. Sampai lu nggak pernah lihat orang biasanya ngomong orang Mas jare-jare dong kata-katanya doang. Akhirnya pas makin dekat yang lampu itu ternyata itu bukan tukang setrum mereka itu bukan di air, dia itu kan mencelup ya dalam pinggirannya itu selutut kadang kurang, dia itu enggak di bantarannya, berarti yang diinjak kan palung batu yang keras itu. Nah setelah itu mau ke bantaran itu harus lumpur baru tanah pinggirannya kan bantarannya. Orang-orang tersebut itu ternyata bukan dua lampu itu, bukan tukang setrum, tapi orang tua. Itu dua kayak suami istri atau mereka itu bawa lampu kayak lampu tempel, lampu badai becak kayak gitu loh. His, dia ngomong diri asli apa orang sampai dikucuk-kucuk, ini asli apa enggak? Siapa ya? Enggak, aku nggak biasa nyebut-nyebut yang pirang-pirang. Ngomongnya mak, kayak asli orang mak, ini asli apa enggak? Wah, sampean siapa ya? Sempat berhenti, tapi yang masih di depan sana bis nyarong sempat berhenti ngelinguk tua men Mas, pakaiannya orang wong gemien lah, sing lanang udah lambi, tapi di sini ada kayak gitulah, dia ada topinya, gitu. Ada pecinya gitu, pakai segini kan. Yang aneh itu lumpur yang dipijak harusnya jeblos. Orang saya aja pas merosot kan tanah dulu, baru masuk lumpur dalam segini, baru cadas itu aman.
Orang nggak ambles Bi, nyantai gitu loh, sambil ngerokok. Yang laki-lakinya kayak ngomong tapi suaranya apa nggak tahu. Dia deket banget, kalau nggak nyampe Bi, jalannya santai ke sini nggak nyampe. Wah, aman saya tak duduk, wah tulung wah, gitu lemas langsung, dengkulnya lemas, duduk pas di cadasan berarti berendam segini. Gitu. Pantasannya di jembatan kan nggak kesini kan, sama. Jadi aku ngeliatin orang tua itu berjalan dua nggak nyampe sampai enggak, aku itu oh iya si ngambang ini siapa, melingkup di situ nggak ada. Tahu-taunya duduk samping saya Mas. Apa wujud orang apa bukan? Orang juga mirip kayak mereka. Maksudnya orang tua tapi ya ada mudaan dikit, lagi ngerokok. Berarti saya ngelinguk begini, ngelihat ke sana nggak sampai, akhirnya tak buang. Penasaran yang kotak-kotak ngambang halus-halus itu. Tahu itu nggak ada, tapi ada orang samping saya ngomong langsung. Oleh akhir Mas, kayak gitu. Dapat banyak Mas. Untung loh, dapat banyak kayak gitu ngomongnya. Langsung kaget banget, mau saya itu mau bangun takut meleset, setrum saya versi yang nggak boleh kena air, nggak ada pengalamannya, saya tahan begini. Orang nggak apa-apa Pak, sampai nyemplung dari mana kok saya nggak ngelihat sampai nyemplung, si mau pilih katanya dari tadi tuh ngikutin dari mana Pak? Sampai anak iwak akeh baik lalen, ora ilang-ilang, anak sing ngintile. Ada yang ngikutin nggak saking banyaknya ikan. Seneng kok ikannya banyak kok, digituin kan. Terus Mas, pokoknya mati Mas, biar kudu dhewe. Njaluk korek ya. Monggo Pak, taruhnya di topi di dalam ini kan biar nggak basah kan. Coba koreknya disulut gitu. Langsung anginnya dia ini berdiri. Tadinya kan sama-sama duduk. Dia berdiri. Emang rada kedernya duduk ngapain basah-basahan gitu loh. Orang dia nggak nyari ikan, ongkrongan gitu kan. Pas dia berhenti ngasih korek langsung jeleme gitu. Dia tuh langsung terjun di depannya Topik. Jelem. Pak, Allah Akbar. Jangan-jangan pikirannya langsung buncul kayak gitu. Itu langsung saya itu ketapakan. Wah tulungi. Yang dua seberangnya ngelihat karena dia belang dua-duanya nyemplung juga. Langsung Aquaman berarti. Aquaman ada siripnya ya kan. Dia aku nggak bisa mikir lagi saking takutnya ikan nggak tak urusin. Langsung bantaran yang paling dekat belakang saya jeblos dulu. Kayak orang climbing susah banget. Semplak maling pedesal padahal sampingnya ada tangga bekas orang turun. Pas saya udah kecapean, ya Allah, ampun. Ada tangga Mas. Atau ya nggak bisa mikir katanya. Ada tangga yang buat turun orang buat turun. Tangga tanah gitu ya? Bukan, tangga beneran. Tangga beneran. Iya, tangga bambu gitu. Iya, orang kan buat turun lagi tanggal 1 itu. Dia naik, saya tinggal semua. Lari sih kenceng-kencengnya. Larang ngalor, masih ada teman-teman nyantai gitu. Kayak wonge katanya. Nah apa Pik? Judi ini bangsat angsu kayak gitu macam-macam ngomong. Iya kan kawak sebudaya mana? Katanya saya tinggal semua, ikan banyak banget katanya. Diceritain dapat gitu-gitu, tadi ketemu peristiwa gini-gini. Puas pada ngomong kayak gitu, dibilangin. Ini mesti sepatannya makmu katanya gitu. Akhirnya pulang. Tapi nggak mau ke rumah, dia pulang ke temennya. Besoknya mau ambil ikan, itu nggak ada isinya sama sekali, kosong semua, nggak di punggungnya, nggak ini, kayak udah pikirannya nggak ini lah, cuman halusinasi kayak gitu. Akhirnya meriang, si Topik tadi. Tapi meriang. Dan itu yang di atas jembatan itu siapa? Ya rombongannya itu dekatnya rumahnya Bro Wandu itu. Orang-orang yang biasa remi iya. Itu orang emang. Man keder tukang struktur gak kesini-sini. Iya, kok lama banget ngumpul di situ aja gitu. Ternyata dia emang dapat peristiwa kayak gitu. Dan setelah itu dia mundur jadi Ranges. Sakit kapok jadi tukang setrum gitu. Iya, kapok. Tapi jala. Sekarang jala ya lebih mending gitu. Jala tapi siang-siang Mas saya nggak berani kalau malam itu udah kapok kayak gitu. Apalagi kampungnya sampean saya tandok katanya gitu. Sebenarnya kenal lagi. Itu aja. Oke. Terima kasih Bro Ayung. Terima kasih siapa tadi Mas Ropi atau Mas Topik ya. Udah berbagi kisahnya dan cerita ini fresh ya baru kemarin ya. Kebetulan di kampungnya Bro Ayung itu
Setiap tanggal 1 Oktober itu ada pengeringan sungai. Betul. Pengeringan sungai, dan itu kayak menjadi semacam pesta rakyat di sana. Betul. Orang itu nggak beraktivitas di hari itu ya. Betul. Yang bertani libur, yang sekolah itu tadi bolos kalau enggak ya. Iya. Itu sekolahnya aja sosokan pakai masuk gitu ya. Betul. Aslinya bolos juga nggak apa-apa ya. Iya. Nah, itu momen 1 tahun sekali di mana warga itu akan berkumpul di sepanjang bantaran sungai, ada yang nyemplung di sana Tanpa kesenjangan, kaya miskin. buat nyari yang namanya ikan gitu ya. Karena itu satu kesempatan yang langka setahun sekali setiap 1 Oktober. Di tahun kemarin kita di Ngobrol Horor itu juga kita udah pernah bahas masalah itu ya. Iya. Dan baru ngeh, oh iya 1 Oktober pengeringan. Dan kemarin karena ya lagi sakit gitu ya, akhirnya kita nggak komunikasi secara intens, Mbak Ayung juga nggak ngomongin gitu, jadinya kita kelewat begitu aja. Ya kurang lebih seperti itu. Mungkin kapan-kapan kawan-kawan barangkali 1 Oktober tahun depan kalau masih dikasih kesehatan, masih dikasih umur, mampirlah ke kampungnya Bro Ayung ya. Bro Ayung welcome kok, nanti dibikinin tenda di sana ya buat Bisa. tamu-tamu ngobor gitu ya. Jualan. Oke, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Doa terbaik, dimudahkan segala sesuatunya. Yang sakit diberi kesehatan, yang sehat dijaga, tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.